Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita akan Allah SWT karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Apa kabar Anda semuanya? Semoga masih tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diatur sesuai dengan apa yang disampaikan. Untuk materi terakhir kita pada hari ini adalah distribusi pendapatan nasional, di mana kemarin sudah Ibu sampaikan. Yang pertama, dalam menghitung kesenjangan distribusi pendapatan itu ada dua, yaitu rasio indeks Gini, di mana itu sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Sekarang kita masuk kepada kriteria yang kedua, yaitu kriteria Bank Dunia. Di sini akan kita bahas merupakan indikator terakhir dari pendapatan nasional. Menurut Bank Dunia, kriteria ketidakmerataan didasarkan pada bagian atau persentase pendapatan nasional yang dinikmati oleh 3 lapisan penduduk. Jadi di sini Bank Dunia itu membagi suatu negara itu 3 sebagai kriteria apakah ada kesenjangan dalam pendistribusian pendapatan nasional. Ketiga lapisan penduduk tersebut, yang pertama, 40% penduduk berpendapatan terendah. Jadi di sini adalah penduduk termiskin. Jadi kata kuncinya di sini terendah berarti dia termiskin. Yang kedua, 40% penduduk berpendapatan menengah. Dan yang ketiga, 20% penduduk berpendapatan tinggi. Jadi di sini termasuk penduduk yang terkaya. Nah, kalau kita jumlahkan di sini adalah 100%. Ini adalah kriteria Bank Dunia sudah membagi 3 lapisan penduduk untuk mengkategorikan pada kesenjangan pendistribusian pendapatan nasional. Dalam menghitung persentase distribusi pendapatan, menurut Bank Dunia yang menjadi patokan adalah 40% penduduk termiskin. Mengapa seperti itu? Karena dari 40% penduduk termiskin tadi, pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan apa saja yang harus dibuat untuk memperbaiki pendistribusian tadi. Kalau yang 40% sudah penghasilannya menengah dan yang terkaya itu tidak dipakai, tapi yang dijadikan prioritas untuk membuat kebijakan adalah yang 40% penduduk termiskin. Kriterianya adalah jika 40% penduduk miskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, maka ketimpangannya tinggi. Yang kedua, jika 40% penduduk termiskin menikmati 12% sampai 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan sedang. Yang ketiga, jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan rendah. Nah, ini berdasarkan perhitungan dari Bank Dunia. Tentu pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan bagaimana distribusi itu supaya sampai ke seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Pemerintah bisa membuat 3 kebijakan. Yang pertama adalah pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Jadi maksudnya di sini adalah pembayaran langsung tadi seperti BLT, bantuan langsung tunai.
Itu kalau di Indonesia sudah pernah dipraktekkan pada masa Bapak Presiden SBY. Terus sembako bersubsidi, itu yang berupa barang, sementara yang berupa jasa adalah adanya peningkatan kesehatan di daerah terpencil. Karena kalau kesehatan itu kan berhubungan dengan jasa, dia bisa dirasa manfaatnya, tapi untuk bentuknya kita tidak bisa melihatnya. Yang berada di pedesaan ataupun adanya subsidi listrik. Itu kebijakan yang pertama. Sementara untuk kebijakan yang kedua, mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan nasional adalah meningkatkan aset kaum miskin. Ini bisa berupa reformasi pertanahan dan reformasi agraria. Kebijakan yang ketiga, yang terakhir adalah penerapan pajak penghasilan progresif, yang artinya semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula pajak penghasilannya. Jadi di sini seandainya A berpenghasilan 1 bulannya 5 juta dan B penghasilan 1 bulannya 10 juta, maka untuk pengeluaran pajak penghasilan atau PPh-nya itu harus berbeda. Nah, itu maksud dari penerapan pajak penghasilan progresif. Nah, itulah 3 kebijakan yang bisa dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan. Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Semoga siswa bisa memahami, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan melaksanakan PH1. Semoga bermanfaat. Dari Ibu ada salahnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.